Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan mencoba mereview alur cerita film Mission Impossible 2 yang diperankan oleh Tom Cruise, yang tidak hanya bertindak sebagai pemeran utama yaitu Ethan Hunt, tetapi juga sebagai produser film aksi ini. Film ini disutradarai oleh John Woo dan dirilis pada tahun 2000. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita ke alur ceritanya. Berawal dari sebuah kota di Sydney, Australia. Terlihat di sebuah laboratorium seorang profesor yang bernama Vladimir. Ia memberikan sebuah pesan kepada Dimitri dan mengatakan kalau seseorang mencari pahlawan, maka ia harus menciptakan sang penjahat. Dengan itu, ketika mereka menciptakan pahlawan, mereka juga menciptakan sang monster, yaitu Chimera. Lanjut, Vladimir memohon kepada Dimitri untuk datang ke Sydney agar menemaninya ke Atlanta, dan ia harus tiba 20 jam setelah keberangkatannya. Setelah itu, di dalam pesawat, terlihat Vladimir sedang bersama Dimitri. Vladimir mengatakan jika terinfeksi dengan Chimera selama 20 jam, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Kemudian Vladimir berterima kasih kepada Dimitri karena telah membawa mereka semua ke tempat aman di Atlanta. Tiba-tiba di dalam pesawat, kapten memberitahukan kalau ada penurunan tekanan udara pada kabin dan menyuruh mereka semua untuk memakai oksigen. Lalu Dimitri menyuruh Vladimir untuk memakai oksigennya, dan ia akan memeriksa yang lainnya. Ternyata di dalam pesawat itu terdapat sebuah kelompok penjahat, termasuk kapten di pesawat itu. Semua oksigen yang diberikan ternyata membuat semua orang pingsan. Namun Vladimir tidak memakai oksigen itu. Karena ia melihat semua orang pingsan, lalu Dimitri kembali ke tempat duduknya dan mengatakan kalau ada yang tidak beres. Kemudian Dimitri mulai bertingkah aneh. Saat itu Vladimir sadar kalau yang bersamanya bukanlah Dimitri, dan orang itu langsung membunuh Vladimir dan juga mengambil barang yang ia bawa, dan ternyata di balik topeng itu adalah Sean Ambrose yang sedang menyamar sebagai Ethan dan bersama-sama anak buahnya. Setelah itu mereka semua terjun dari pesawat itu pun menabrak gunung. Lanjut, di sebuah tebing yang sangat tinggi terlihat Ethan mendaki tanpa pengaman. Sesampainya di puncak, helikopter datang dan menembakkan sesuatu seperti roket. Ethan kemudian membukanya. Di dalamnya terdapat kacamata. Ethan memakainya dan ternyata kacamata itu dari agen IMF. Ia memberitahukan kalau Ethan harus menerima misi. IMF mengatakan mempunyai masalah terkait barang curian yang bernama Chimera. Ethan boleh memilih timnya, namun anggota tim yang ketiga haruslah Nordop Hell, karena ia adalah warga sipil dan pencuri yang sangat profesional. Ethan mempunyai waktu 48 jam untuk merekrut Nordop menjadi rekannya. Jika berhasil, Ethan harus menemuinya di Sheffield untuk serah terima tugasnya. Singkat cerita, di Spanyol, Ethan Hunt sudah berada di sebuah pesta. Di sana, ia melihat Nordop. Mereka saling menatap dan tiba-tiba Nordop menghilang. Dan ternyata Nordop memasuki kamar. Ia mencari di mana letak keberadaan perhiasan. Nordop menemukannya dan membobol kuncinya. Setelah Nordop menutup tempat perhiasan itu, alarm pun berbunyi. Beberapa penjaga langsung mengepung mereka. Namun, pemilik kamar kenal dan menyebut Ethan dengan nama Kay. Kemudian pemilik kamar itu langsung menyuruh para penjaganya untuk meminta maaf. Mereka beralasan kalau alarm pengaman terlalu lambat, dan Ethan menyuruh Nordop mengembalikan kalung tersebut. Nordop sangat kesal karena pencuriannya gagal. Ethan mengatakan kalau ia ingin bekerja sama dengannya,
Namun Nordov tidak menghiraukan dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya ketika Nordov mengemudi, teleponnya berbunyi. Ternyata Ethan sudah berada di belakangnya. Ethan mengatakan kalau ia orang Interpol. Nordov sadar kalau Ethan adalah seorang mata-mata. Nordov mengatakan, jika kau butuh bantuanku, kau harus menangkapku. Hingga akhirnya mobil Nordov hampir jatuh ke jurang dan Ethan langsung bergegas menolongnya. Malam harinya Ethan menemui agen IMF, lalu setelah bertemu agen itu meminta maaf karena telah mengganggu liburannya dan memperlihatkan video bantuan Dimitri. Ethan bertanya apakah Vladimir berada di Sydney. Agen IMF itu menjawab kalau ia sudah tewas dalam perjalanan dan pesawatnya jatuh ke pegunungan. Ethan pun bingung kenapa Dimitri tidak mau terbang tanpanya. Kenapa ia bisa terbang dengan pesawat itu? Agen itu mengatakan kalau Ethan ada di sana. Dan itu adalah Sean Ambrose yang menyamar sebagai Ethan. Lanjut, agen itu memberikan catatan penerbangan. Dan di catatan itu tertulis Kapten Harold sebagai pilot penerbangan. Dan sejauh ini media dan pemerintah resmi memastikan kalau Kapten Harold tewas dalam penerbangan. Namun kenyataannya Kapten Harold tidak terbang. Saat itu Kapten Harold ditemukan di penerbangan berikutnya, tewas dalam kargo dan dimasukkan dalam sebuah koper. Ethan sudah mengerti kalau pelaku dari semua ini adalah Sean. Ethan mengatakan ia harus mencari tahu bagaimana ia akan menciptakan uang dengan si merah itu. Dan agen itu mengatakan kalau ini adalah tugas Nordov. Nordov dan Sean dulu memiliki hubungan dan ternyata perekrutan Nordov untuk menjebak Sean, namun Ethan tidak mau itu terjadi, menggunakan Nordov untuk menjebak Sean. Lanjut, agen itu memberikan sebuah kamera. Terlihat Ethan memperlihatkan foto pesawat yang menabrak pegunungan kepada Nordov. Kemudian Nordov bertanya, siapa saja yang mampu melakukan itu? Ethan mengatakan Sean Ambrose. Awalnya Nordov menolak misi itu, tapi entah kenapa setelah senyuman itu dia menyetujui misi tersebut. Kemudian mereka membuat rencana. Nordov berpura-pura tertangkap dan Ethan menyuntikkan chip yang tidak bisa dilacak di kaki Nordov. Dengan chip itu, Ethan bisa melacak lokasi melalui satelit dan posisi Nordov bisa diketahui dimanapun dia berada. Lanjut, setelah penangkapan Nordov, Ethan mengirimkan berita di setiap lembaga hukum dunia, dan semenjak kecelakaan pesawat itu, Sean harus memantau orangnya dan juga mengetahui penangkapan dan sungguh-sungguh ingin mengeluarkan Nordov. Kemudian terlihat Nordov dibawa dua orang menggunakan speedboat. Mereka menuju tempat Sean. Sedangkan Ethan kedatangan dua agen yaitu Billy dan Luther. Ethan menyuruh Luther untuk melacak keberadaan Nordov dan mendapatkan gambar visual. Namun mereka belum mengetahui apa yang Sean punya dan apa yang Sean lakukan di Sydney. Kembali ke Nordov, ia sampai di tempat Sean. Anak buah Sean memeriksa Nordov dari kejauhan, namun mereka tidak melihat adanya tanda-tanda pelacak di tubuhnya. Mereka mengatakan kalau dia bersih. Kemudian mengajak Nordov untuk masuk ke kamarnya dan memberikan baju ganti untuk dipakainya. Kembali ke Ethan, ia mendengarkan rekaman video Vladimir. Ia menyadari kalau Vladimir menciptakan monster bernama Chimera dan antivirus untuk membunuh bernama Bellerophon. Setelah itu, saat Sean sedang santai, ia dan Hook membicarakan tentang pekerjaan Vladimir. Lalu ia bertanya untuk apa dia ke sini. Apa kau mempercayainya? Sean mengatakan kalau aku tidak tahu apa yang dilakukannya di sini. Aku akan mengambil resikonya karena setiap lelaki mempunyai beban yang harus disalurkan. Lanjut, Sean memotong jari Hook karena ia sudah lancang menyindir Sean tentang Nordov. Kemudian di tempat balapan kuda terlihat Sean dan Nordov sedang bersama. Setelah memenangkan taruhan, Sean meninggalkannya beberapa saat. Lanjut, Billy yang menyamar menghampiri Nordov.
memberikan sebuah buku yang di dalamnya ada alat pendengar. Setelah memakainya, Ethan berbicara, dan Nordop melihat Ethan juga berada di sana. Kemudian Nordop mengatakan kalau Sin mempunyai foto surat kabar bersama tumpukan uang sebanyak 30 juta dolar di London. Ethan mengira kalau uang itu tawaran dari pembeli Chimera. Lalu Billy melihat Sin sedang bertemu seseorang. Luther memeriksa siapa orang itu. Dan orang itu bernama John. Ia adalah pimpinan farmasi Bioset. Dan Vladimir bekerja untuknya. Terlihat di sana Sin menunjukkan sesuatu kepada John di kamera digitalnya. Dan John terlihat tidak senang setelah melihatnya. Lalu Luther mengatakan kalau Sin mengeluarkan memori dari kamera dan memasukkannya ke dalam amplop saku sebelah kiri. Itu mengatakan kepada Nordop kalau Sin sedang menuju ke arahnya. Dan Ethan juga menyuruh Nordop untuk mengambil amplop itu. Mereka akan bertemu di meja taruhan 12 di seberang jalur. Setelah itu ia pergi menuju meja taruhan untuk bertaruh. Kemudian Ethan menyuruh Luther untuk membawakan kamera ke meja taruhan 12. Sedangkan Billy mengeca Hook agar tidak mengikuti Nordop. Kembali ke Nordop, ia sudah tiba di meja taruhan. Dan tiba-tiba Ethan berada di belakangnya. Luther membawa kamera dan Nordop memberikan memori tersebut ke Ethan. Luther kembali ke mobilnya dan Ethan memutar kameranya. Luther melihatnya dari komputer dan mengatakan kalau memori itu berisi video yang terkena virus Chimera. Luther melihat cara virus itu mengembang dengan cepat selama 34 jam dan langsung tewas. Lalu Billy mengatakan kalau Hook juga berada di meja taruhan. Ia mencari Nordop. Untungnya Ethan dengan cepat pergi dari tempat itu. Ketika Sin sudah memasang taruhannya, ia kembali ke tempat penonton dan ia mengembalikan memori itu. Namun Sin merasakan kalau Nordop memasukkan sesuatu ke saku kanannya. Kembali ke tempat Sin menyuruh Hook untuk mengurus memori Vladimir. Lanjut, Sin melihat rekaman video John dan berniat menculiknya. Malam harinya terlihat John keluar dari kantornya. Ia memasuki mobil untuk pulang. Dan di tengah perjalanan sopir membuat asap untuk membius John hingga dia pingsan. Tiba-tiba saat John terbangun, ia sudah terbaring seperti di rumah sakit. Lalu muncul seseorang yang ternyata itu adalah Vladimir. John terkejut melihatnya dan Vladimir mengatakan kalau John sudah terpapar virus. Bingung bagaimana bisa ia terpapar virus. Setelah itu, John menceritakan semua tentang virus dan penangkalnya. Tujuannya sebenarnya hanya mencari uang untuk menciptakan virus dan menjual penangkalnya. Lanjut, John meminta Vladimir mengobatinya. Namun Vladimir mengatakan semua sudah terlambat John. Kau akan meninggal. Setelah keluar, Vladimir membuka topengnya dan ternyata di balik topeng itu adalah Ethan yang sedang menyamar. Dan sekarang ia sudah mengetahui semuanya. Kembali ke Nordov. Ia memanggil Sin namun tidak ada jawaban. Kemudian dia keluar ingin pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Ethan menariknya. Nordov terkejut karena Ethan berada di sana. Ethan mengatakan kalau ini sangat kritis. Ia menyuruh Nordov agar tetap bersama Sin. Dan ia harus melakukan apa yang diminta Sin. Ethan menyuruh Nordov kembali ke dalam. Namun ternyata yang sedang bersama Nordov bukan Ethan, tetapi Sin yang menyamar sebagai Ethan. Dan sekarang ia mengetahui Nordov mengkhianatinya. Dan Sin terus berpura-pura seolah-olah kalau dia tidak mengetahuinya. Kembali ke Ethan yang menjelaskan ke Luther kalau saat itu Vladimir ingin membawa penawar virus ke Atlanta. Namun Sin mencurinya. Akan tetapi Sin hanya memiliki penawarnya. Dan John memiliki virus yang berada di Bioset. Ethan mengatakan kalau kita harus pergi ke Bioset untuk memusnahkan virus tersebut. Kemudian saat John tersadar, ternyata ia berada di dalam mobil yang sudah ada di depan rumahnya. John bertanya kemana sopirnya. Sopir itu mengatakan kalau George pergi ke rumah karena flu. Kembali ke markas, Ethan, Billy, dan Luther merancang rencana. Luther menjelaskan cara masuk ke gedung Bioset. Ethan akan memasuki gedung itu melalui atrium dan mereka mempunyai waktu 40 detik untuk memasukkan Ethan dan menarik kembali kabel itu. Sedangkan Sin memberitahu anak buahnya tentang rencana Ethan.
karena ia bisa menebaknya. Malam harinya, Ethan dan timnya memulai misi menggunakan helikopter. Lanjut, mereka menurunkan Ethan melewati atap atrium. Setelah turun, Ethan melepas talinya, dan Billy langsung menarik tali tersebut. Mereka berhasil tanpa membunyikan alarm. Billy langsung pergi dengan helikopternya. Setelah itu, Luther memberitahu Ethan generator yang akan menyala dan mereka akan kehilangan kontak selama 8 menit. Generator mulai aktif dan Ethan melubangi kaca dengan sebuah alat agar bisa memasuki laboratorium. Tiba-tiba Sin dan Nordop beserta anak buahnya masuk ke gedung bioset. Lalu Luther memberitahu Billy kalau Nordop berada di dalam gedung. Billy mengatakan kalau ia pasti tidak sendirian. Luther memberitahu kalau mereka berada di lift menuju Ethan. Kembali ke Ethan. Setelah ia masuk, ia meletakkan bom di sana dan memusnahkan semua virus Chimera tersebut. Dan ketika ia ingin pergi untuk memusnahkan virus terakhir, ia mengingat perkataan Vladimir. Tiba-tiba Sin dan beberapa anak buahnya langsung menembakkan Ethan. Virus terakhir itu terjatuh dan Ethan bertempur dengan Sin beserta anak buahnya sendirian. Kembali ke Ethan, mereka terus bertempur sampai akhirnya Sin menyandra Nordop. Lalu Sin menyuruh Nordop mengambil virus itu. Setelah Nordop memegang virus itu, tiba-tiba ia menyuntikkan virus itu ke tubuhnya dan meledakkan bom di lab itu. Sehingga semua alarm gedung berbunyi dan para penjaga mulai berdatangan. Mereka menembaki Sin beserta anak buahnya, sedangkan Ethan marah ke Nordop karena ia menyuntikkan virus itu ke tubuhnya dan menyuruh Ethan untuk membunuhnya. Karena Ethan tidak mau kehilangan Nordop, ia berkata kalau kita punya waktu 20 jam dan ia akan membawa penawar virus itu untuk menyembuhkan Nordop. Kemudian Ethan meledakkan dinding dan ia terjun dari sana dengan pengaman lengkap. Sin ingin menangkap Ethan namun ia sudah kabur dari sana. Keesokan harinya, Sin membawa Nordop ke tengah perkotaan. Di dalam mobil, Sin mengeluarkan penawar dan mengatakan kalau kau ingin mengemis ini untuk hidupmu. Lalu kemudian ia meninggalkannya di tengah perkotaan. Kembali ke Ethan dan timnya, mereka bersiap. Luther mengatakan kalau ia tidak mungkin menemukan posisi Nordop sampai ia bisa mengakses satelit. Lanjut, mereka menuju fasilitas bioset karena Sin dan John akan bertukar bisnis di sana. Setelah sampai, Ethan menaiki tebing menuju fasilitas bioset, sedangkan Billy mengatakan kalau Sin terlihat di jembatan. Setelah masuk, Sin bertemu John dan memulai pertukaran. Kemudian anak buah John mengecek virus dan penawarnya. Lalu John saat ingin memberikan uang, namun Sin ingin lebih dari itu. Ia juga meminta setengah saham milik John, karena jika Sin menerima uangnya mereka rugi, sedangkan John memiliki keuntungan mencapai miliaran. Kembali ke Ethan, perlahan ia memasuki fasilitas itu dan mengalahkan satu persatu anak buah Sin. Lalu Ethan melempar peledak ke depan pintu ruangan. Ethan menembakkan peledak itu dan terjadi sebuah ledakan. Sin melihat kalau yang membuat ledakan itu adalah Ethan. Ia langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk membunuh Ethan. Sin memaksa John untuk segera mentransfer uang itu ke rekeningnya. Sedangkan Hook bersama anak buahnya mencari Ethan. Saat sendiri, Ethan langsung menendang Hook. Namun Hook menodongkan senjata ke arahnya, dan Ethan melemparkan bom ke arah dinding dan membuat ledakan besar. Di ruangannya, Sin terkejut mendengar ledakan itu. Dia menyuruh anak buahnya mempercepat transfer dan berhasil. Kemudian Hook memberitahu Sin kalau ia mendapatkan Ethan. Hook membawa Ethan menuju ruangan. Setelah itu, Sin menembaknya di bagian kaki. Namun Ethan hanya bergumang. Hook mengatakan kalau ia sudah mematahkan rahangnya. Lanjut Sin menembaknya hingga tewas. Namun dia sadar ketika melihat jari kelingkingnya yang terluka. Sin membuka topeng itu dan ternyata yang ia bunuh adalah Hook. Sedangkan Ethan menyamar menjadi Hook. Kemudian Sin melihat kalau penawar virus itu sudah hilang. Kembali ke Ethan, ia sudah kabur dari ruangan itu. Namun saat ia ingin menaiki helikopter, beberapa anak buah Sin menembakinya. Lanjut, setelah mengalahkan
beberapa anak buah Shin, ia menggunakan motor untuk kabur. Namun semua anak buahnya mengejar Ethan. Setelah itu Ethan menyuruh Billy dan Luther untuk menjemput Nordorf yang berada di tebing. Kembali ke Ethan dan ia terus dikejar anak buah Shin. Namun ia berhasil menyingkirkan semua anak buah Shin. Lanjut Shin mengejar Ethan, terjadi tembak-menembak antara mereka sampai akhirnya mereka bertarung di tepi pantai. Dan di sana, sebuah helikopter datang. Billy dan Luther berhasil membawa Nordorf. Namun saat Ethan ingin menghampiri Nordorf, Shin sadar dan ingin menembak Ethan. Akan tetapi Ethan mengambil senjata di dalam pasir dan ia lebih dulu menembak Shin hingga tewas. Kembali ke Luther, ia langsung menyuntikkan penawar itu dan akhirnya sembuh dari virus tersebut. Singkat cerita, saat itu Ethan sedang bersama agen IMF. Agen itu mengatakan bagaimana bisa menyelesaikan misinya dan juga kini semua catatan kriminal Nordorf telah dibersihkan. Setelah itu Ethan pergi menemui Nordorf, mereka bersenang-senang bersama dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.